Kami dari kelompok kualitatif 2 akan mempresentasikan dan memaparkan hasil penelitian kelompok kami yang berjudul Analisis Normalisasi Pernikahan Dini Usia di bawah 19 tahun di Desa Klampok, Singasari, Kabupaten Malang. Next. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami terdiri dari Ariel, Azah, Adriansyah, Nabila, Ananda Firdaus, Nabila Putri, dan Zalma. Kemudian lanjut ke table of contents. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kerangka pemikiran, ketiga metode penelitian, yang keempat data dan pembahasan, dan terakhir terdapat penutup. Oke. Latar belakang penelitian kami, pernikahan dini di Indonesia ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Timur, menempati urutan ketiga tertinggi kasus pernikahan dini pada tahun 2020. Dari data tahun 2022 menunjukkan bahwa Singasari merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Malang memiliki tingkat pernikahan dini yang sangat tinggi. Sepanjang tahun tersebut, kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Malang mencatat bahwa ada 1.499 anak di bawah umur yang menikah. Dari jumlah tersebut, terdapat 238 anak laki-laki dan 1.260 anak perempuan. Singasari menempati angka tertinggi pernikahan dini sebanyak 100 anak yang kurang dari 19 tahun menikah sepanjang tahun 2022 lalu. Poncokusumo sebanyak 94 anak dan Dampit sebanyak 93 anak. Data ini kami dapatkan dari Jawa Pos Radar Malang. Next. Selanjutnya dijelaskan kerangka pemikiran dan tinjauan pustaka. Oke, selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Jadi dalam penelitian kami, tinjauan pustaka ini dibagi pada tiga kategorisasi. Di antaranya yaitu fenomena pernikahan dini, pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini, dan juga studi kasus pernikahan dini di Indonesia. Nah, pada kategorisasi pertama yaitu fenomena pernikahan dini, dijelaskan mengenai faktor serta dampak dari pernikahan dini itu sendiri. Kami mengambil masing-masing 2 sumber. Dan berdasarkan sumber yang didapat, diketahui bahwa pernikahan dini ini akan berimbas negatif pada banyak aspek kehidupan, baik dari segi fisik maupun psikis, juga pada aspek pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan untuk faktor yang mendasarinya, setidaknya terjadinya pernikahan dini ini didasarkan pada faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, kemudian juga faktor budaya atau adat istiadat yang masih berlaku, dan juga masih banyak lagi. Kemudian dalam kategorisasi yang kedua, yaitu pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini, kami mengambil 2 sumber sebagai rujukan yang mendukung bahwa persepsi masyarakat ini menjadi hal penting dalam memandang baik buruknya pernikahan dini di suatu wilayah. Jurnal pertama ini membandingkan masyarakat Batak dan Jawa, yang mana karena masyarakat Jawa terkenal lembah lembut, sehingga tingkat pernikahan dini lebih tinggi daripada masyarakat Batak. Dan yang kedua adalah jurnal yang membahas mengenai peralihan cara pandang masyarakat di Bugis Bone terhadap pernikahan dini yang sebelumnya dianggap normal dan saat ini justru dianggap sebagai aib keluarga. Dan kategorisasi yang ketiga adalah studi kasus pernikahan dini. Nah, praktik pernikahan dini ini masih dilakukan oleh masyarakat di wilayah-wilayah di Indonesia. Kami mengambil 3 jurnal yang membahas pernikahan dini dengan lokasi yang spesifik, diantaranya yaitu di Yogyakarta, Sulawesi Selatan, hingga Maluku. Selanjutnya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep normalisasi itu sendiri. Normalisasi itu sendiri biasanya konotasinya biasanya sangat tabu dan negatif, dan seringkali berkaitan dengan upaya untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan siapa atau apa yang disebut normal, dan mengecualikan orang, ide, dan objek yang dianggap tidak normal. Meskipun normalisasi secara harfiah mengacu pada normal, apa yang paling umum sebenarnya adalah konstruksi dan pengenalan tatanan normatif yang spesifik dan kadang baru. Oleh karena itu, normalisasi terjadi ketika norma dan gagasan baru tentang tatanan sosial menjadi bagian pemikiran umum. Normalisasi sendiri merupakan gagasan yang digunakan oleh Michael Foucault dalam pemikirannya mengenai relasi power dan knowledge. Hardianta menyebutkan bahwa normalisasi merupakan instrumen kekuatan kedisiplinan
yang mengukur, mengelompokkan, mengkategorikan individu sesuai dengan standar atau norma tertentu. Oke, selanjutnya. Dengan demikian, argumentasi awal yang kami ajukan dalam penelitian kami adalah karena adanya data mengenai tingkat pernikahan dini di Singosari yang masih tinggi, itu menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih dilakukan dan masih dianggap sebagai hal yang normal oleh masyarakat setempat. Salah satunya adalah Desa Klampok yang berada di bawah naungan wilayah Singosari yang juga menjadi fokus penelitian kami. Nah, karena letaknya cukup jauh dari kawasan perkotaan, faktor pendukung pernikahan dini ini masih berlanjut hingga saat ini, sehingga tingkat pernikahan dini masih stagnan. Artinya, normalisasi pernikahan dini di masyarakat belum sepenuhnya berubah. Ada metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan untuk penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan metode studi kasus. Kami menggunakan jenis penelitian ini untuk memberikan pengamatan yang mendalam terhadap permasalahan sosial yang diteliti dan memberikan penjelasan secara menjelas mengenai permasalahan sosial yang diteliti. Kemudian selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada mengapa dan bagaimana masyarakat Singosari menormalisasi terjadinya pernikahan dini. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Singosari, Kota Malang. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian lebih spesifik dan efisien dalam membahas permasalahan sosial yang diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pandangan masyarakat Singosari mengenai pernikahan dini dan penyebab normalisasi pernikahan dini di Singosari. Terima kasih, Adrian. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode wawancara. Metode wawancara merupakan proses memperoleh informasi untuk keperluan penelitian melalui tanya jawab pribadi antara pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Pengumpulan data menggunakan wawancara ini melibatkan peran utama sumber data primer, yaitu pelaku dan orang tua, pelaku dan peran sumber pendukung data sekunder, yaitu sekretaris desa dan KUA Singosari. Selanjutnya. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang dipakai oleh kami adalah menggunakan teori normalisasi. Normalisasi sendiri merupakan gagasan yang digunakan oleh Michael Foucault dalam pemikirannya mengenai relasi power atau kekuatan dan knowledge atau pengetahuan. Menurut Foucault, kekuasaan dalam masyarakat modern tidak berubah kepemilikan kekuatan untuk mengontrol orang lain atau otoritatif yang berbau negatif. Melainkan Foucault memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang positif dan produktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran umum bagaimana profil Desa Klampok Singosari Kabupaten Malang sendiri dan kondisi tingkat pernikahan dini di desa tersebut. Yang pertama, profil Desa Klampok dan Dusun Sumbul, yaitu Desa Klampok ini memiliki 3 dusun, yaitu Dusun Kebonjati, Dusun Kerajaan, dan Dusun Sumbul. Dusun Sumbul lokasinya berada di kaki Gunung Arjuna, dan masyarakat Dusun Sumbul rata-rata bekerja sebagai petani. Rata-rata pendidikan masyarakat Dusun Sumbul hanya pada tingkat sekolah dasar untuk para orang tua dan SMA atau SMK untuk anak-anak mudanya. Lalu yang kedua adalah kondisi tingkat pernikahan dini di Desa Klampok Singosari Kabupaten Malang. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan dini sudah jarang ditemukan terutama di Desa Klampok. Dari tahun 1900-an sampai 2000-an, pernikahan dini didominasi oleh anak lulusan SD. Hal ini terjadi karena adanya tradisi dan pemikiran-pemikiran lama yang beranggapan bahwa anak-anak SD jika tidak mengambil lamaran orang-orang atau tidak mengambil lamaran dari pihak laki-laki akan terkena pamali dan dianggap tidak laku. Lalu pada tahun 2007 sampai 2018 didominasi oleh anak-anak SMP dan SMA atau SMK. Pada tahun 2019 sudah jarang sekali ditemukan karena Pengadilan Agama memperketat seleksi dan prosedurnya. Selanjutnya.
Oke, selanjutnya adalah keterkaitan antara persepsi masyarakat dan lingkungan sekitar yang akan berdampak pada normalisasi pernikahan dini. Kedua variabel tersebut ini akan menentukan apakah praktik pernikahan dini masih menjadi sesuatu yang normal di masyarakat atau justru sebaliknya. Namun berdasarkan data yang kami dapatkan, diketahui bahwa telah terjadi perubahan bagi masyarakat dalam memandang pernikahan dini. Jika zaman dahulu pernikahan dini ini dianggap normal oleh masyarakat desa Kelampok, karena adanya tradisi yang menyebutkan jika pernikahan tidak dilakukan dari usia muda atau tidak dilakukan secepatnya, maka akan dianggap tidak laku. Nah, hal tersebut menjadi salah satu landasan bagaimana praktik pernikahan dini sebagai sesuatu yang normal sudah tertanam di masyarakat. Sedangkan untuk saat ini, diketahui bahwa tingkat pernikahan dini sudah mulai menurun. Artinya, normalisasi pernikahan dini mulai tidak relevan. Namun, bukan berarti pernikahan dini sendiri itu benar-benar tidak lagi dilakukan oleh masyarakat setempat. Karena ya saat ini pengadilan juga sudah lebih selektif terhadap permintaan dispensasi dan juga sudah banyak sosialisasi yang dilakukan. Namun yang berbeda adalah faktor pendorong pernikahan dini saat ini juga didasari pada kemajuan teknologi. Banyaknya konten-konten tersebar secara bebas melalui gawai atau handphone, termasuk konten dewasa, sehingga timbul rasa ingin mencobanya. Selanjutnya adalah perspektif perangkat desa mengenai pernikahan dini. Pada perangkat desa yang kami telah wawancara, perangkat desa memandang bahwa pernikahan dini merupakan hal yang menyimpang dari segala norma apapun yang ada pada di Indonesia. Karena di Indonesia ini memiliki pandangan konservatif yang memandang bahwa hal tersebut tidak lumrah. Para perangkat desa juga memiliki pandangan bahwa mereka tidak mendukung 100% terhadap pernikahan dini tersebut. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada perspektif warga mengenai pernikahan dini. Dalam hasil wawancara yang telah kami lakukan pada warga Desa Sumbul, pernikahan dini merupakan suatu hal yang biasa bagi para warga dan warga juga merupakan pelaku pernikahan dini pada masa dulunya. Dalam situasi pernikahan dini yang diakibatkan karena kecelakaan hamil di luar nikah, masyarakat tidak mengucilkan. Kemudian para warga sendiri masih mengalami tradisi budaya yang dinikahkan karena jika sudah mencapai umur 17 tahun dan belum menikah dikatakan tidak laku. Dan masyarakat sangat mendukung pendidikan untuk menghindari adanya terjadinya seks bebas dan nantinya mengakibatkan hamil di luar nikah, lalu akan terjadinya pernikahan dini. Oke, selanjutnya. Analisis konsep hubungan antara persepsi masyarakat dan keadaan lingkungan sekitar. Dalam konsep normalisasi yang digunakan dalam penelitian ini, sebelumnya dijelaskan bahwa normalisasi dalam konteks sosial terkadang memiliki konotasi yang kabur dan negatif, dan biasanya digunakan sebagai upaya untuk mendefinisikan siapa atau apa yang disebut normal, serta menghasilkan orang, ide, dan objek yang dianggap tidak normal. Jadi benar adanya dalam proses pernikahan dini di desa Kelampok, di mana di zaman dahulu orang menikahkan anaknya saat mereka masih di bawah umur. Dan pernikahan dini di zaman dahulu di desa ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan justru tidak melakukan pernikahan dini merupakan suatu hal yang tidak normal dan akan dianggap tidak laku oleh masyarakat. Konsep normalisasi itu sendiri digunakan oleh Foucault untuk melihat relasi antara kekuasaan dan pengetahuan, di mana menurut Foucault, kekuasaan dalam masyarakat modern tidak lagi berupa kepemilikan kekuasaan untuk mengontrol orang lain atau otoritatif yang berbau negatif. Pandangan Foucault dalam kasus ini lebih mengarah pada normalisasi pernikahan dini yang terjadi di zaman dahulu. Hardianta juga menyebutkan bahwa normalisasi merupakan instrumen kekuasaan pendisiplinan yang mengukur, mengelompokkan, mengkategorikan individu sesuai dengan standar atau norma tertentu. Dengan pengukuran, pengelompokan, dan pengkategorian individu ini, orang-orang di desa tersebut dituntut untuk mematuhi standar budaya Jawa pada saat itu, yang menyatakan bahwa jika seseorang belum menikah di usia yang masih belia, maka dianggap tidak laku. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Angka pernikahan dini yang terjadi di Desa Kelampok, Kecamatan Singosari, Kota Malang, sudah mulai berkurang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data usia pasangan KUA Singosari per tahun 2022. Yang tercatat hanya terdapat 7 pasangan laki-laki dan perempuan, yang keduanya berumur di bawah 19 tahun. Selebihnya hanya pasangan istri saja yang masih di bawah umur dan dengan pasangan suaminya yang rata-rata sudah berumur 20 tahun ke atas. Hal tersebut disebabkan karena adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memberlakukan batas usia minimal menikah untuk laki-laki dan juga perempuan adalah 19 tahun.
Dengan adanya undang-undang tersebut menyebabkan semakin ketatnya seleksi terhadap pasangan yang ingin melakukan pernikahan dini. Tetapi undang-undang tersebut dikecualikan jika terjadi kecelakaan hamil di luar nikah. Kemudian dengan adanya undang-undang ini menyebabkan beberapa warga untuk tidak melakukan pernikahan dini karena warga yang kami wawancari sendiri menikah pada usia di bawah 19 tahun menganggap bahwa proses hukum untuk melakukan pernikahan dini rumit dan membingungkan. Namun tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tetap dilakukan karena beberapa masyarakat masih memegang budaya zaman dahulu yang menganggap anak yang sudah berusia 17 tahun dan belum menikah sebagai anak yang tidak laku oleh lingkungan sekitarnya. Dapat disimpulkan bahwa argumentasi awal kurang tepat bahwa normalisasi pernikahan dini di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kota Malang, merupakan suatu proses yang menganggap bahwa pernikahan dini sebagai sesuatu yang normal. Namun, yang seharusnya dimaksud dengan normalisasi pernikahan dini di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kota Malang, adalah suatu proses pengenalan kembali secara bertahap tentang pernikahan dini yang awalnya dianggap sebagai suatu keadaan yang normal dan membuat masyarakat Desa Klampok lebih aware terhadap pernikahan dini. Untuk sarannya, dengan menurunnya angka pernikahan dini di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kota Malang, telah menandakan bahwa pernikahan dini sudah mulai dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan patut diperhatikan. Namun, untuk mengurangi angka pernikahan dini lebih lanjut, kedepannya Pengadilan Agama perlu memperketat lagi dalam proses seleksinya, karena masih terdapat perempuan yang masih di bawah umur melakukan pernikahan dini. Kemudian, undang-undang yang berlaku mengenai pernikahan dini harus dipastikan diterapkan dengan tepat di Pengadilan Agama dan mengadakan penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan, serta membangun lebih banyak SMA dan SMK di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kota Malang. Baik, kita telah sampai pada penghujung penjelasan dari hasil penelitian kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.